المؤمنين إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله أشهد. Berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bermajlis ilmu, majlis yang Rasulullah SAW menyebutkan riyadun min riyadil jannah, yaitu taman daripada taman-taman surga. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati, berpapasan atau melihat adanya taman-taman surga, maka masukilah taman-taman surga itu. Qila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasul menyebutkan yaitu majalisul ilmi, yaitu majlis ilmu. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan kabar gembira kepada kita bahwa hadirnya kita di tempat ini dalam rangka kita menuntut ilmu. Rasulullah mengategorikan kita termasuk fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia termasuk orang yang fi sabilillah, berada di jalan Allah. Sehingga sekiranya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita wafat dalam kondisi kita seperti ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala kesyahidan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Nuzhatul Muttaqin, yaitu syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Ya, Nuzhatul Muttaqin ini kitab yang ditulis oleh kumpulan para ulama. Jadi ada 5 orang para ulama yang mensyarah kitab Riyadhus Shalihin. Bagaimana kita ketahui bahwa Riyadhus Shalihin adalah kitab fenomenal yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di kitab Riyadhus Shalihin ini disyarah. Disyarah itu berarti dijelaskan, dirincikan pemahamannya oleh 5 orang ulama. Jadi jadilah satu kitab ini. Ini namanya kitab Nuzhatul Muttaqin. Nah, kita sudah sampai di bab yang ke-14, yaitu babul iktisad fil ta'ah, yaitu bab tentang kita bersikap pertengahan di dalam melakukan ketaatan. Ya, sebagaimana di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa di dalam melakukan ketaatan ada masa kita semangat dan ada masa kita futur atau masa kita malas. Maka untuk mengatasi pada saat kita malas ataupun untuk mencegah agar kita jangan sampai kita malas beribadah, karena kalau sudah malas ujungnya kita meninggalkan amalan itu. Maka disitulah penting kita bersikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak mengabaikan. Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata.
Demikianlah kami menjadikan kamu wahai Muhammad dan orang-orang yang menyertaimu ummatan wasata, umat pertengahan. Dalam pembahasan akidah disebut dengan tidak ifrat, yaitu sikap berlebihan, juga tidak tafrit, yaitu mengabaikan, mengacuhkan. Dalam bidang akidah ada yang berlebihan, yaitu khawarij, sampai dia mudah mengkafirkan orang lain. Yang tidak sepemahaman langsung dikafirkan. Ini orang khawarij. Ada yang murji'ah namanya, sudah jelas kafir, tidak dikafirkan. Nah ini dia. Nah sementara kita ahli sunnah, ya, kita berada di sikap pertengahan. Jadi di antara khawarij juga di antara murji'ah. Tidak terjatuh kepada khawarij, juga tidak terjatuh kepada murji'ah. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita sudah membacakan beberapa hadis. Hadis terakhir yaitu yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un. Qalaha thalathan. Rasulullah mengulang-ulang 3 kali. Halakal mutanatti'un, celakalah mutanatti'un. Siapa al-mutanatti'un? Yaitu al-mutasyaddidun, yaitu orang yang bersikap keras, orang yang bersikap berlebih-lebihan. Ya, termasuk ngomongnya, termasuk sikapnya, termasuk beribadahnya dan lain sebagainya berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti celaka orang yang seperti itu. Makanya Rasulullah di dalam hadis yang lain menyebutkan iyyakum wal ghulu fid din. Kalian jangan sampai berlebih-lebihan di dalam agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena umat dahulu Yahudi dan Nasrani dibinasakan oleh Allah karena mereka berlebih-lebihan di dalam beragama. Yang tidak disuruh mereka lakukan, yang disuruh mereka kerjakan.